selamat buat negara jiran kita Indonesia. Selaku pasukan terakhir hari ini, mereka melakar sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video bagaimana reaksi dari orang-orang Malaysia tentang lolosnya Indonesia ke 16 besar di Piala Asia Qatar. Oke, seperti apa reaksi mereka? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Menamatkannya Kyrgyzstan dan Oman tersingkir, berarti selamat buat negara jiran kita Indonesia. Selaku pasukan terakhir yang berjaya melayakkan diri ke peringkat seterusnya buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia, setelah keputusan seri ini yang berpunca dari jaringan Joel Kojo di separuh masa yang kedua, setelah mengambil kesempatan dari kesilapan Khalid Al-Maraiki, begitu juga dengan penjaga gol Oman di hadapan di awal permainan, tetapi terpaksa untuk meninggalkan kejohanan ini hampa di akhirnya. Tetapi sudah pastinya kerakyat di seluruh Indonesia, kerana tamatnya aksi di sini, Kyrgyzstan 1, Oman 1, kedua-dua mereka tersingkir. Indonesia pasukan terakhir yang layak menerusi tempat yang ketiga. Indonesia kalah 5-0 kepada Iran, 4-0 kepada Libya, dan kalah pada banyak lagi pasukan pada perlawanan persahabatan. Tapi hari ini, mereka melakar sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Malaysia yang ada sejarah baik dalam perlawanan persahabatan pula kecundang awal. Pengajaran kepada kita ialah perlawanan persahabatan bukan pengukur kepada kekuatan sebenar sesebuah pasukan. Sebaliknya, ianya diukur di atas pentas piala berprestij macam Piala Asia ni. Ya, kita pungut banyak poin ranking, tapi akhirnya turun balik kan. Bila main dalam Piala Asia yang berprestij ni, semua pasukan nak menang sebab edisi akan datang, belum tentu mereka dapat masuk balik. Hong Kong pun bagi saingan sengit. Jepun yang bantai Turki, Jerman, itu pun akhirnya kalah pada Iraq. Jadi, tak ada pasukan yang lemah dalam Piala Asia, semuanya kuat. Jadikan kejayaan Indonesia sebagai contoh. Walaupun mereka berada di ranking 146 dunia, namun jiwa mereka bermain seperti berada di top 100 ranking terbaik dunia. Mereka jaringkan gol pada semua perlawanan, tak kira pada pasukan Jepun sekalipun. Walaupun kita kata mereka menang pun dengan pasukan ASEAN, Vietnam macam kita, tapi kena ingat ranking Vietnam di tempat ke-94 dunia. Apapun, jadikan kejayaan kita seri dengan Korea semalam dan kejayaan Indonesia melakar sejarah Piala Asia sebagai pemangkit semangat untuk kita berjuang bagi kelayakan Piala Dunia yang tak lama lagi. Kalau negara jiran nak mengejek kita pun hari ini, biarkan, kerana mereka berhak bergembira. Dan kita jadikan ejekan tersebut sebagai pembakar semangat untuk kita terus mara ke hadapan. Setuju bang. Pasukan apa yang kalian rasa akan menang Piala Asia nanti? Tuliskan dalam ruangan komen dan repost video ini kalau anda bersetuju. Contohlah nak beritahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Kita melihat approach mereka sepanjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita bukan banding dengan Japan, Korea, Jordan. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka. Baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Tapi nampak apabila mereka hadir di ASEAN Cup, mereka kutip 3 mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asian. Di manakah kita sekarang dan selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita tim yang paling senior, tak silap saya, purata average kita kat ASEAN Cup. Kyrgyzstan dan Oman tersingkir, berarti selamat dan akhirnya buat negara jiran kita Indonesia.
selaku pasukan terakhir yang berjaya melayakkan diri ke peringkat seterusnya buat pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia setelah keputusan seri ini yang berpunca dari jaringan Joel Kojo di separuh masa yang kedua setelah mengambil kesempatan dari kesilapan Khalid Al-Buraiki, begitu juga dengan penjaga gol Oman di hadapan di awal permainan, tetapi terpaksa untuk meninggalkan kejohanan ini hampa di akhirnya. Tetapi sudah pastinya kerakyat di seluruh Indonesia, kerana tamatnya aksi di sini, Kyrgyzstan 1, Oman 1, kedua-dua mereka tersingkir. Indonesia pasukan terakhir yang layak menerusi tempat yang ketiga. Jurnalis Malaysia dibuat terkagum-kagum dengan catatan timnas Indonesia selama mengikuti Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam serta keberanian melawan Irak dan Jepang tersebut mendapat respon positif dari jurnalis Malaysia, Cash, lewat akun medsos pribadinya. Sebab, skuad Garuda bisa meraih kemenangan saat menghadapi Vietnam di pertandingan kedua Grup D Piala Asia dengan skuad termuda dan tanpa rasa takut saat menghadapi Irak dan Jepang. Berhadapan dengan Jepang dan Irak tanpa rasa takut, 16 dari 26 pemain di skuad ini berusia 25 tahun ke bawah. 4 anak lelaki keturunan campuran juga, katanya. Kalau dari sudut pandang seorang jurnalis yang ngerti sepak bola sih, pastinya bakal kagum. Soalnya timnas Indonesia ini mayoritas pemain-pemainnya masih muda. Ibarat kata, lu yang dari skuad anak kuliahan atau yang udah kerja, lawan bocil-bocil yang justru masih SMP. Oke teman-teman ya, demikian ada beberapa reaksi dari orang Malaysia atas lolosnya tim Indonesia ke babak 16 besar di Piala Asia Qatar. Dan ini merupakan sejarah pertama bagi Indonesia masuk di kejuaraan dunia, dan satu yang membanggakan tentunya buat kita. Walaupun banyak banget baik di dalam negeri ataupun di luar yang meremehkan tim Indonesia, tapi yang namanya permainan itu bisa saja terjadi. Seperti Indonesia, walaupun sering dianggap remeh sama negara-negara lain, tim Indonesia bisa membuktikan. Bahkan Malaysia pun tidak lolos, Vietnam pun tidak lolos, hanya di kawasan Asia Tenggara ini Indonesia dan Thailand. Oke teman-teman ya, demikian reaksi-reaksi dari orang Malaysia di mana Indonesia lolos ke 16 besar setelah penantian dari pertandingan Kyrgyzstan melawan Oman dengan draw 1-1. Oke demikian teman-teman ya, menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa like, bisa komentar, dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.